Sauda yang yang kami hormati Ibu Novi Aprilia SPD selaku pemateri kita dan seluruh ustazah Minggu ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan kelompok kerja guru atau KKG dengan tema mengenal lebih tingkat pembelajaran berdiferensiasi segera dimulai. Kata-kata sambutan dari Ustazah Kepala Madrasah kita, yaitu Ustazah Aisyah kepada Ustazah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, kita persilakan pemateri kita yaitu Ibu Novi Aprilia SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau untuk nama sudah berapa kali disebutkan. Saya biasanya cuma lewat di samping, cuma melihat dari luar. Baru hari ini Bapak Ibu, orang yang berdiri di hadapan Bapak Ibu pada hari ini adalah siswa yang pernah dicap oleh gurunya anak yang paling bodoh di antara anak guru lainnya. Ketika sekolah dasar di kelas 4, ada salah satu guru yang dengan entengnya bilang kepada ibu saya, "Bu, anak yang paling prestasinya gak ada prestasinya, bisa dibilang bodoh adalah saya." Sampai ibu saya nangis. Dia pulang nangis ke rumah, bilang sama ayah pindah sekolah. Namun lelaki menanggapinya bukan dengan hati, gak usah pindah seperti itu. Namun faktanya apa? Hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Ketika saya memasuki SMP, saya adalah peraih prestasi terbaik dari kelas 1 sampai kelas 3. Prestasi terbaik dari antara semua kelas. Kenapa hal yang 25 tahun yang lalu saya ungkit kembali? Karena saya tidak ingin ada murid-murid seperti saya yang kita jas, yang kita sepelekan dengan alasan dia nggak bisa dapat ranking. Dia nggak bisa baca, dia nggak bisa nulis, nggak masuk 10 besar, nggak masuk 3 besar. Hal-hal yang seperti itu harus kita hilangkan saat ini. Karena apa? Karena akan menciptakan trauma. Saya ulang hari ini bukan saya benci sama guru saya tersebut, karena saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu supaya hal-hal ini tidak terulang lagi. Ada kasus guru dibunuh sama muridnya, dicelakakan sama muridnya. Kenapa? Berbasis dendam. Dari itu kita harus paham posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai apa. Memposisikan diri kita dengan siswa itu bagaimana? Sebagai temankah? Sebagai pembuat yang merasa salah? Atau penghukum? Karena tugas kita sebagai guru adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif untuk peserta didik kita. Yang harus kita lakukan adalah memberikan pembelajaran yang bermakna, yang artinya pembelajaran yang kita sampaikan itu akan mengingat anak-anak kita sampai bila-bila yang bisa diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kita bukan hanya asal mengajar di depan, habis jam kita pulang, bukan seperti itu. Tetapi kita usahakan memberikan pembelajaran yang bermakna. Jangan sampai gaji yang kita terima itu dibilang kita makan gaji kita. Karena apa? Kita tidak sesuai dengan kerjanya. Seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, kita lakukan asesmen dulu. Sama seperti ketika kita ingin mengetahui sejauh mana kemampuan siswa. Hari ini bukan saya ingin melihat kemampuan Bapak Ibu, bukan berarti di sekolah minggu ini tidak, tetapi biar kita tahu dari mana
Sejauh mana sudah Bapak Ibu memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi ini? Jadi tolong HP-nya dibuka, kemudian buka kuisis. Tentunya Bapak Ibu sudah paham. Hal kuisis seperti ini bisa juga diberikan untuk anak-anak supaya anak-anak lebih semangat. Jadi kuisis ini jangan pikir nanti hanya dengan HP. Enggak, kuisis ini bisa juga dengan siswa kita pakai model kertas. Nah, coba Bapak Ibu buka. Nanti setiap soalnya waktunya hanya 30 detik. Penasaran nih? Semangat ya, belum bisa masuk. Baik, mantap. Nah, sebentar lagi kita ujiannya ya. Sama juga seperti siswa, kita berikan sebelum belajar. Ini sudah 25 kan? Kita mulai, siap? Siap? Nah, siap ya. Tunggu dulu, belum saya mulai. Oke ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1, go! Kita lihat ya. Pembelajaran yang pertama. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Jawabannya yang tepat, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi setiap siswa. 15 pemain menjawab benar. Ya. Di soal yang kedua, dalam pembelajaran berdiferensiasi, aspek apa saja yang dapat disesuaikan guru? 11 orang menjawab benar, yaitu konten, proses, dan produk. Soal yang ketiga, manakah di bawah ini yang merupakan contoh diferensiasi dalam konten? 11 pemain menjawab benar, yaitu menyediakan bahan ajar dengan berbagai tingkat kesulitan. Selanjutnya, mengapa penting melakukan asesmen diagnostik sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Ada peningkatannya nih, 15 orang menjawab benar untuk mengetahui kemampuan awal dan kebutuhan siswa. Soal selanjutnya, bagaimana cara seorang
melalui strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Soal yang keenam, apa yang dilakukan guru ketika siswa lebih cepat menyelesaikan tugas dibandingkan teman-temannya? Yang sering terjadi bagaimana? Bu, saya sudah siap. Ada waktunya misalnya 7 menit lagi sebelum istirahat. Oh ya udah, nggak apa-apa, keluar aja jajan lebih cepat, ya kan? Ya nggak ada. Alhamdulillah kalau di sini nggak ada, berarti di tempat saya yang seperti itu, ya kan? Oh, meminta mereka mengulangi tugas yang sama. Kita bilang, oh udah siap, periksa dulu ya sebelum habis jamnya. Namun jawaban yang lebih tepat adalah meminta mereka membantu siswa yang lain. Kemudian, strategi mana yang tepat untuk mendukung siswa dengan gaya belajar visual? Seperti yang telah dijelaskan tadi sama Ibu, bahwa visual itu dengan anak-anak melihat. Jawaban yang tepat adalah menggunakan diagram, grafik, dan video dalam pembelajaran. Ada 16 orang tadi menjawab benar. Kemudian, di sini jawaban di atas akan tinggi-tinggi. Pas di sini tinggal 9 orang yang menjawab benar. Apa tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi? Ada yang menjawab menyelesaikan materi lebih cepat. Itu sangat tidak relevan. Kemudian mencapai hasil belajar yang sama untuk semua siswa. Itu antara yang B sama yang C itu mendekati. Kemudian memaksimalkan potensi masing-masing siswa dan membuat tugas lebih mudah bagi siswa. Membuat tugas lebih mudah bagi siswa, iya juga. Karena apa? Karena ketika kita menjadikan pembelajaran berdiferensiasi, pasti sesuai dengan bakat dan minat mereka, jadi anak-anak mudah. Tetapi di sini yang paling benar adalah memaksimalkan potensi masing-masing siswa. Itu dari tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian salah. Memberikan beban umum yang sama kepada seluruh kelas. Salah kunci kayaknya ini ya. Memberikan umpan balik umum kepada seluruh kelas, salah kunci. Nah, saya akui salah kunci ini. Yang benarnya adalah umpan balik diberikan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan tiap siswa. Ya kan? Inilah tepat. Saya yang salah. Ini salah kuncinya, salah kunci. Jadi yang tepat adalah ketika kita sudah menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi, tentunya umpan balik juga harus berdiferensiasi, nggak mungkin sama. Ini salah kunci. Oke. Yang terakhir, apa tantangan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu jawabannya mengidentifikasi kebutuhan pelajar siswa dan menyesuaikan strategi. Berarti bisa kita lihat dari yang telah dilakukan, berarti berapa persen ya? Sudah 60% dari guru sudah paham apa itu diferensiasi. Nah, oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak. Ya, sebagai guru yang ketika kita nanti masuk ke dalam kelas ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ada hal-hal yang harus kita pahami. Yang pertama tentang stimulus respon, kemudian teori kontrol, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol seorang guru, kemudian keyakinan kelas. Bapak Ibu ada buat keyakinan kelas? Ada? Keyakinan kelas di dalam kelas yang ditempel berdasarkan hasil dari siswa. Ada tanda tangan siswa yang kelas 1 ada cap jempolnya. Ada? Komitmen. Kalau kami keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu komitmen kan? Kemudian restitusi. Restitusi itu
control. Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol selama ini kita sebagai seorang guru. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi mengkritik orang bersalah dapat menguatkan karakter. Itu yang sering kan? Sering ketika orang membuat kesalahan langsung kita kritik dengan pemikiran kita. Setelah kita koreksi, orang itu akan berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian ilusi setiap perbuatan positif, efektif dan bermakna. Dan ilusi orang dewasa punya hak untuk memaksa. Nah, sekarang coba perhatikan di tabelnya. Di stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita sama. Faktanya apakah kebutuhan kita sama? Tidak, begitu juga dengan siswa. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Benar nggak? Ketika seseorang melihat suatu benda, apakah perspektifnya akan sama? Tidak, tetapi terkadang di dalam pemikiran semua orang melihat satu hal itu sama. Namun ternyata setiap orang memiliki gambaran dan perspektif yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita. Sering kan? Sering berada di posisi itu. Terkadang kita sama siswa. Kalau kita sudah bilang A, dia bilang B, kalau kita bilang anak itu salah. Namun, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Begitu juga dengan siswa di dalam kelas. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun di dalam teori kontrol, sebuah perilaku memiliki tujuan. Itu di dalam kurikulum Merdeka. Walaupun si anak sudah membuat kesalahan, ada hal di balik itu yang melatar belakangi kesalahan itu terjadi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Faktanya, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu juga dengan siswa. Ketika kita pikir siswa kita sudah duduk dengan tenang, tak ada ribut-ribut, kita merasa, oh, saya sudah menjadi guru yang hebat karena sudah mampu mengontrol anak-anak. Padahal anak-anak itu sendiri sedang mengontrol diri mereka. Jangan anak-anak itu takut sama kita. Jangan, jadilah guru yang melindungi. Sehari kita nggak sekolah, kita yang berdiri di pintu. Oh, ibu Sri ada datang, Bu. Kenapa? Rindu lah dia nggak masuk. Seperti itu. Jangan. Bu, ada kejap ibu napinya. Yang berjaya sakit, berjaya sakit, dia kejap. Jangan seperti itu. Jadi guru yang dicintai sama anak-anak. Karena sekarang, ketika kita tegas sama anak-anak, anak-anak itu nggak akan suka sama kita. Bedakan lagi antara tegas dengan keras. Kemudian, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kan kadang-kadang sama anak-anak mau nggak ya ikut lomba ini, ikut lomba itu. Nah, ibu, nggak mau. Ujung-ujungnya apa? Yang ada deh, pandai berbuat ranking. Ada seperti itu kan? Ada. Boleh kalau misalnya di sekolah ini nggak ada, tapi ada khusus seperti itu. Jadi sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru bebas. Jangan ketika nggak ada, nggak mau dipaksa. Kemudian modal berpikir menang kalah. Namun di dalam teori kontrol, modal berpikir menang. Nggak ada lagi negatif, udah positif. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Itu artinya, jika kita menginginkan anak kita terjadi perubahan, maka dari diri kita sendiri dulu sebagai seorang guru. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, pola pikir kita dulu, tujuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma yang selama ini telah kita buat, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita benahi dulu diri kita dahulu. Kita mau anak kita paham tentang teknologi, namun kita sendiri kurang paham. Bagaimana kita menuntut anak-anak kita untuk lebih, sedangkan kita tidak memberikan yang lebih untuk dia. Kemudian
dimensinya. Pelajar Pancasila dimensi P3, profil pelajar Pancasila. P5, penguatan proyek profil. Penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Yang dituntutnya, yang ditonjolkan dari P5 itu adalah P3. P3-nya yang dimensi yang tadi 6 apa 5? 6, bisa nyanyi Bapak Ibu? Coba sekali saya mau dengar. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan bernama dunia yang berkebinekaan global, toleransi, kreatif dan bernalar kritis. Pinter, tepuk tangan untuk kita semua. Yang penting dimensi-dimensi itu udah paham belum? Kemudian, dengan ada disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik bukan akibat paksaan pujian maupun hukuman. Ini yang harus kita lakukan sebagai seorang guru ketika mengajar di dalam kelas. Bagaimana caranya membangkitkan motivasi intrinsik anak-anak, yang artinya motivasi dalam diri anak-anak. Sama juga seperti kepala sekolah. Beliau memberikan arahan begini begitu, tetapi ketika yang menyebutkan perubahan, jangan karena takut sama kepala sekolahnya, tetapi karena ingin melakukan pengembangan diri. Begitu juga anak-anak, jangan dia mau belajar karena takut sama kita. Jangan dia duduk tenang, nggak tengok kiri kanan karena takut kita marahin. Jangan seperti itu. Tetapi tugas kita sebagai guru mencoba membangkitkan motivasi intrinsik anak-anak. Kemudian, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala aktivitas. Kemudian, motivasi perilaku manusia. Manusia itu Ibu bayangkan saja peserta didik Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang coba kita analisa siswa-siswa kita di dalam kelas. Ketika melakukan suatu hal, apa dia lakukan karena untuk menghindari hukuman dari kita? Atau memang karena dia ingin mendapatkan penghargaan yang kita berikan, ataupun untuk menjadikan mereka orang yang menghargai diri mereka sendiri? Sama seperti kita. Kita tujuan datang ke sekolah lebih awal, apa karena ingin dilihat sama rekan-rekan dan kepala sekolah kita, atau memang kita menghargai diri kita karena disiplin kerja kita? Itu tiga motivasi peserta didik. Tentunya yang paling baik yang mana? Posisi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan yang mereka percaya. Nah, balik lagi ke motivasi ekstrinsik. Ketika siswa kita di dalam kelas melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapat imbalan, itu merupakan motivasi intrinsik. Ekstrinsik ya, mohon maaf. Ekstrinsik berarti itu ada faktor dari luar, ada faktor ketiganya. Namun kalau faktor dari dalam, dia akan melakukan dengan tulus, tanpa perlu disuruh-suruh, datang ke sekolah dengan pakaian sudah rapi, membawa peralatan sekolah dan sebagainya. Kemudian yang harus kita pahami dari siswa-siswa kita dan diri kita sendiri, ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian, penguasaan. Ada keinginan untuk menguasai, memberikan perintah. Kemudian, ada kebutuhan dasar kebebasan. Anak-anak juga ingin diberikan kebebasan. Kemudian ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang. Ini yang harus kita pahami dari siswa kita, sehingga nanti ketika kelima kebutuhan dasar mereka bisa kita penuhi, maka tujuan pembelajaran yang kita inginkan akan tercapai. Lalu lihatlah, selama ini kita berada
posisi nomor yang mana? 5 posisi kontrol guru. Ada tipe guru menjadi penghukum. Ada? Tak ada. Alhamdulillah. Ada guru yang menjadi pembuat rasa bersalah. Ada? Ada? Enggak. Alhamdulillah. Ada yang jadi pemantau? Enggak. Ada yang jadi teman? Ada. Ada yang jadi manajer? Enggak ada. Enggak ada. Ini semuanya enggak ada ya. Tapi ini jujur ya, jangan takut sama ibu pengawas gak lapor ya. Jangan takut juga sama ibu kepala sekolah. Saya tanya deh, pernah gak bilang sama anak-anak, Tucin nanti belajar ya Allah, karena saya nama aku tidak ulang layak ke EU, kan? Nah, itulah kita berada di posisi pembuat rasa bersalah. Nah, posisi pembuat rasa bersalah itu. Iya kan? Walaupun saya sebelum paham tentang ini juga seperti itu. Nah, saya nak sama mama cari uang ini itu. Di situ kita membuat anak rasa bersalah. Kemudian ada di dalam kelas, misalnya kan lagi ribut di dalam kelas, lalu kita bilang, hai ayo, rapi ni katanya, karena saya itu lihat dia lebih ibu kepala. Kami pernah lihat. Nah kan? Sebenarnya itu hal yang salah. Kenapa? Membuat kita tak ada harganya. Membuat anak takut untuk orang di luar. Bukan kita sebagai guru dia yang berdiri di depan yang harus dihormati dan dihargai. Nah, lihat, jadi guru penghukum nih. Nah, nanti kan kita bedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Katakan kerjanya kita orang, sinkron sampai yang terakhir. Nanti itu kita berada di posisi penghukum. Nah, ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk mempartik misalnya. Terlambat lagi, telat sampai-sampai telah tidak sebulan. Sinkron sampai-sampai. Katakan kerjanya. Mana? Nah, kan? Jujur pada diri sendiri. Kita lihat posisi kita sesudah kita pahami hari ini, besok pas anak-anak datang, kenapa abang telat? Tanya seperti itu. Memang yang kami lalu dibuat dari naik. Ya, kamar dia tanya ya petugas tiket pertama kali jumpa di pintu. Nah, baik pro nak pindah pintu, punya telat sampai-sampai. Tiba, bagaimana perasaan si anak? Itu penghukum. Menurut nada kita bicara. Kadang kan walaupun kosakata sama, cuma misalnya kayak telat siap. Kenapa telat siap? Kan sudah bilang kerjakan terlebih dahulu. Itu beda. Telat siap. Yo yang bahasa nih, nggak pakai bahasa aja. Sampai-sampai aku tidak lama. Kalau misalnya kita datang, sampai-sampai enggak. Bukan ibu awal. Itu. Yo kadang kita nyuruh nanti pas sama aja. Bisa sampai telat. Walaupun ada yang tetapi udah nunjuk. Kalau kita tanya kenapa abang salahnya di mana? Udah ibu bilang dari awal itu kan penghukum seperti itu. Kemudian pemantau. Apa yang kamu lakukan? Sanksi apa atau konsekuensi apa? Peraturan apa? Ciri khas pemantau adalah dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, berada di posisi pemantau. Adi, tahu kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, aku terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Itu posisi memantau seperti yang tadi. Suara kita datar. Tak ada nunjuk-nunjuk. Kalau nunjuk-nunjuk itu sudah penghukum. Kemudian teman. Kalau bilang tadi kan posisi teman. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, hari ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan ya. Ciri khas posisi kontrol sebagai teman adalah nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Bapak bantu kamu
kamu ya. Itu posisi teman. Kemudian posisi manajer. Guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung agar murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, jadi di antara 5 posisi tadi mana yang ibu memposisikan diri ibu sendiri? Pernah jadi penghukum? Enggak. Pemantau? Teman? Satu lagi tadi apa? Pembuat rasa bersalah? Ada. Kalau jadi manajer? Ada. Alhamdulillah kalau sudah ada yang berada di posisi manajer. Karena posisi yang paling bagus adalah berada di posisi manajer. Manajer bukan berarti manajer perusahaan. Jadi mampu memanage diri anak-anak. Keyakinan kelas ataupun komitmen yang ada yang telah Bapak Ibu buat di dalam kelas itu sangat penting. Di dalam itu, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Selama ini ketika membuat kesepakatan kelas, apakah ibu search di internet atau bagaimana? Di internet, bukan dari hasil berdiri di depan ngomong sama anak-anak ya? Musyawarah, alhamdulillah. Kita harus musyawarah dengan anak-anak. Karena apa? Ketika anak-anak itu melakukan kesalahan nanti di dalam kelas, ketika kita melaksanakan restitusi, kita bisa mengembalikan. Jadi kesepakatan kelas yang mana yang telah abang bangun? Seperti itu. Nah, makanya buat komitmen kelas, ada tanda tangan dari kalau yang kelas tinggi udah bisa tanda tangan. Kalau yang kelas bawah, cap jempol. Kemudian kalau buat keyakinan atau komitmen kelas masih menggunakan kata jangan nggak? Jangan lagi kata jangan, jangan lagi kata tidak. Iya sama. Kemudian tahapan dalam menetapkan keyakinan kelas itu ada 6 dan tentunya ibu-ibu sudah melaksanakannya dan sudah paham yang mana pertama kita harus menggali peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Kita melakukan diskusi dengan anak-anak. Kemudian ada yang kedua, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dalam kalimat positif yang seperti tadi kita sampaikan, jangan gunakan kata jangan dan kata tidak. Kemudian menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebaikan dan keyakinan yang ada nanti gotong-royongnya dimensi-dimensi profil belajar Pancasilanya. Kemudian kedalaman keyakinan kelas tampak seperti dan tidak tampak seperti nanti ada contohnya. Kemudian kedalaman keyakinan kelas tugas saya dan tugas kamu. Jadi anak-anak itu harus tahu tugas dia apa. Meninjau ulang. Berarti ketika kita buat keyakinan kelas jangan sudah 1 tahun nggak ada kita evaluasinya. Jangan buat cuma untuk ketika ada pengawas, ketika ada supervisi saja, jangan seperti itu. Tetapi ketika kesepakatan kelas yang kita buat itu sering dilanggar ataupun bagaimana kedepannya harus sering kita evaluasi. Apakah efektif untuk membuat kelas kita nyaman dan kondusif? Nah, seperti ini. Kegiatan tampaknya hadir tepat waktu, kegiatan tidak tampaknya hadir terlambat. Kemudian menaati peraturan sekolah dan keyakinan kelas. Di sebelah sana tidak menaati peraturan sekolah dan keyakinan kelas. Itu kegiatan tampak seperti, kegiatan tidak tampak seperti. Gak apa-apa, nanti ini saya share sama ibu biar di share ke ibu semua. Nah, lalu kita harus tahu nih anak-anak mana yang dikatakan hukuman, mana yang dikatakan konsekuensi, dan mana juga yang dikatakan restitusi. Ingat, hukuman itu begini. Hari Senin masuk sekolah jam 7.30, kemudian anak-anak telat sampai di pintu. Ketika sudah selesai semua salam-salam, kamu telat ya. Tugas kamu nyapu di halaman belakang. Itu namanya hukuman. Karena hukuman itu bersifat satu arah, yang artinya siswa kita tak tahu apa sih yang harus dia lakukan ketika dia melanggar suatu hal. Itu namanya hukuman.
lah kalau misalnya sudah diskusi dulu sama siswa kan? Karena terkadang tanpa kita diskusi, walaupun kita mau mengarahkan mereka ke hal-hal yang baik, tetap mereka ngomongnya ini. Hai maklum kan, udah telat ya tadi kan? Jadi hukuman ibu, hukuman ibu hanya kan? Katanya hukuman kan? Ada nama itu nggak akan baukan, pasti ada nanti siswa yang seperti itu. Jadi ketika kita ingin memberikan melakukan sesuatu, diskusi dulu sama siswa. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka kembali ke kelompoknya dengan lebih baik. Ya, ini ciri-ciri restitusinya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dulu kali pahran jalan berpolisi, jangan seperti itu. Sekarang kan beredar TikTok dari guru-guru muda yang ada, Pak, tadi itu saya dicoret balik kata bapak. Terus orang tua yang pemikirannya bukan kita bilang nggak luas ya, keren kali bapak itu mengajarkan anak kita beri-beri, tetapi pembentukan karakter anak. Coret balik itu dia, mau dicoret-coret tuh, sehingga mencoret-coret ini ada jamak apa sih? Ada jamak, pasti seperti itu. Jadi ketika restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika misalnya terjadi buku dia dicoret, berarti itu tadi kita sudah buat keyakinan kelas, misalnya menghargai teman atau menghargai yang lebih tua. Kita panggil dia, tapi panggilnya berdua, tapi panggilnya satu-satu. Itu ketika restitusi. Kita tanya sama anak-anak, apa yang telah terjadi? Tadi buku saya coret buku dia, Bu. Terus kita tanya, kenapa? Yang lainnya ayah saya, Bu. Terus kita bilang ini, mungkin walaupun ibu di posisi kamu, ibu akan melakukan hal yang sama. Kita pikir kan, seolah-olah kita membela dia kan? Kita akan melakukan hal yang sama seperti itu. Namun nanti kita bilang lagi, kalau hal yang telah abang lakukan seperti ini, keyakinan kelas mana yang telah abang lakukan? Kita bangkitkan, menggali biar dia nanti keluar jawabannya. Oh, saya sudah melanggar ini. Kalau melanggar itu, apa sih yang harus abang lakukan? Apa yang harus abang lakukan untuk memperbaiki tersebut? Pasti nanti anak-anak bilang, Bu, saya minta maaf ya, atau enggak saya buku dia baru aja biar selesai permasalahan. Namun di antara opsi-opsi yang dikeluarkan sama anak-anak, nanti kita bimbing dia mencari opsi yang paling bagus. Misalnya meminta maaf. Kita bawa dia ke dalam kelas, berdiri di depan kelas, meminta maaf sama rekan-rekannya, sudah mengganggu kenyamanan rekan-rekannya. Seperti itu. Tetapi jarang. Dimana sudah saya lihat di sekolah manapun masih jarang hal seperti itu. Paling dia bilang, ya udah kalau udah dicoret, dan makan ada yang bilang ya ibu ganti aja bukunya. Namun jangan seperti itu lagi. Kita membuat anak-anak untuk belajar dari kesalahan. Kalau belajar restitusi itu harus lebih, katanya nggak cukup dalam satu hari, harus lebih dalam, tapi saya bilang sekilasnya saja. Kemudian memperbaiki hubungan, itu tujuan restitusi tadi. Nah, ketika mereka sudah marah-marahan, jadi hubungannya membaik nanti di dalam kelas. Tawaran bukan paksaan, jangan bilang anak-anak tadi sudah salah ya, minta maaf, bukan seperti itu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, bagaimana dia mengontrol dirinya. Kemudian kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 5 kebutuhan dasar tadi. Mana yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal tersebut. Cara yang paling baik restitusi itu menguatkan, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya di dalam kondisi yang sudah lebih baik. Kemudian apresiasi, itu yang penting untuk siswa. Seperti yang di awal tadi, jangan tepuk tangan dan kopi. Yang lain ada langsung bilang sama kawan, malas lah besok, nggak mau buat-buat lagi, nggak mau selesai. Selalu si kopi yang dibeli sama ibu. Jangan seperti itu. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Sekarang aja, kalau dalam kurikulum merdeka, pembagian piala untuk mendapat ranking itu nggak balik lagi sebenarnya. Tapi masih kita lakukan kan? Tujuan kita apa? Supaya anak-anak semangat. Itulah motivasi. Motivasi apa? Motivasi ekstrinsik. Ketika kita nggak
khusus, panggil dia ke kantor, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan anak-anak lain. Kemudian beri pengakuan secara pribadi hampir sama dengan khusus tersebut. Beri pengakuan kepada seluruh murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Nyatanya di dalam kelas. Kurang senior, tapi apresiasi kalian itu 2 bulan ke depan baru lagi tepuk tangan kita sudah belajar dengan yang baik. Harus konsisten. Kemudian fokus pada prosesnya, bukan hasil. Sama seperti melakukan TI. Selama ini ketika melakukan TI yang dinilai apanya? Prosesnya, bukan hasil karyanya. Ya, ya kalau dari kelima itu yang dinilai prosesnya. Ada nggak dimensi profil pelajar Pancasila yang dipilih itu sudah tercapai, elemen dan subelemennya, bukan fokus pada produknya. Begitu juga dengan yang ini. Jangan kita anak-anak kita menjawab yang si A betul 1 sampai 10. Ya. Kemudian si B sama juga capek, dia nulis terus dengan duduk tapi jawabannya rendah, tetapi nggak mendapat apresiasi dari kita, bukan. Tetapi kita melihat bagaimana kegigihan dia dalam bekerja. Kemudian penghargaan untuk anak-anak kita. Ada di dalam teori motivasi terdapat istilah dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan memberi dampak negatif seperti penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Seperti yang tadi kita sampaikan, selama anak-anak itu diberi penghargaan, ya cuma sebentar. Ketika dia tahu nanti ke depan tak ada lagi piala lagi, ya udah nggak mau belajar lagi. Kemudian ada yang mengatakan jika penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Nah, seperti yang tadi, rekan santai, yang selalu dipuji, yang selalu diberikan penghargaan, sehingga kelas kita anak-anak tak semua aktif karena kesalahan dari kita tadi. Nah, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum dan motivasi dalam diri intrinsik itu sulit untuk dibangkitkan. Nah, oke. Jadi sejauh ini ada pertanyaan? Soalnya di segitiga restitusi di sini berarti yang ini namanya segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sehingga posisi guru adalah sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, di mana kita menstabilkan identitas anak, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati sehingga menghasilkan murid yang kuat secara pribadi, terbuka wawasan dalam menghadapi masalah, semakin percaya diri, mandiri, merdeka, serta bertanggung jawab. Thank you. Do you have any question for us? Oke. Kalau nggak kita lanjut lagi. Hari ini belajar yang banyak kita makan 1 hari. Jadi saya bagi apa yang saya dapatkan di penggerak. Nah, sekarang saya mau dengar cerita nih dari ibu-ibunya dulu. Mari berbagi cerita. Jauh nih. Bagaimana selama ini Bapak Ibu merancang pembelajaran? Ayo pergi. Di dalam kelas. Ya, biar didengar nih sama ibu pengawasnya. Oh hebat, guru Dini 2 seperti itu. Harus ada yang menyenangkan. Sama kayak anak-anak dibilang itu mutiara. Terkadang mutiara itu belum terasa aja, belum nampak sinarnya. Walaupun kan kita masih kurang paham, tetapi ketika kita terus ingin melakukan pengembangan diri, maka kita nggak akan bincang salah. Cuman kalau kita sudah kurang paham, tidak mau melakukan pengembangan diri, sudah difasilitasi sama kepala sekolah juga masih nggak mau, balik lagi ke diri kita sendiri. Pantaskah saya untuk menjadi seorang guru? Karena guru sejati
anak-anak bisa menjadi bukan hanya anak itu cakap pengetahuan saja, namun juga budi pekertinya yang harus luhur. Bagaimana? Jadi, apa yang Bapak Ibu perhatikan ketika merancang pembelajaran? Cara pembelajaran siswanya, tujuan pembelajaran. Lain lagi, Kak, kembali lagi ya. Sekarang sudah modul ajar atau masih gunakan RPP? Modul ajar. Sudah berapa tahun kurikulum merdekanya? 1 tahun. 1 tahun? Kalau sudah 3 tahun, berarti kelas 1 sampai kelas 6 sudah melakukan, sudah menggunakan kurikulum merdeka. Satu hal Bapak Ibu, kalau berharap kurikulum merdeka ini akan mendapat pelatihan baik dari kantor, yang datang melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah itu nggak ada. Ketika kita sudah sepakat untuk menerapkan kurikulum merdeka, itu kita belajar secara mandiri. Kita itu harus banyak-banyak literasi. Ikut pelatihan. Sekarang kita banyak tuh pelatihan, diferensiasi dan sebagainya. Jangan daftar cuma demi sertifikat doang. Nggak ada manfaatnya. Ada manfaatnya karena kalau kami di sana untuk dapat sertifikasi harus ada sertifikat dari KKK, harus ada sertifikat dari PMM dan sebagainya. Jangan karena itu, tetapi karena kita ingin melakukan pengembangan diri dan memberi. Tapi absen banget. Sampai di sini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga untuk ibu bapak. Saya datang bukan untuk mengurui atau mengajari, tetapi kita saling berbagi, saling berkolaborasi untuk melakukan pengembangan diri dengan satu tujuan pasti, yaitu menyajikan pembelajaran yang berdampak untuk peserta didik kita dan menyediakan lingkungan belajar yang aktif, kreatif, inovatif, dan kondusif. Baik, dari sana terima kasih. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu umur kita mungkin ketika baru keluar sudah dipanggil sama Allah. Jadi saya minta maaf. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk kita semua? Luar biasa. Mungkin ada closing statement dari Ibu ya.